Halo guys, ngobrol lagi yuk masalah inovasi. Di chapter 7 ini, saya ingin ngobrol nih masalah framework mindset kita dalam berinovasi. Nanti kita akan gunakan analogi dan pemahaman detektif di sini. Oh iya, kalau bagi teman-teman yang belum melihat chapter-chapter kami sebelumnya, chapter 1 sampai chapter 6, bisa dilihat di video kami sebelumnya, agar tidak ketinggalan pemahaman dan makin kuat pondasinya untuk memahami chapter-chapter selanjutnya. First thing first, sebenarnya bagaimana sih cara kita bekerja dengan ide kita agar efektif, terarah, kreatif, dan bisa nanti berubah menjadi inovasi yang berhasil. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah kita coba kenali dulu dong pola-pola daripada inovasi yang sudah ada. Maksudnya bagaimana itu mengenali pola-pola inovasi yang sudah ada? Inovasi itu sudah bukan barang yang baru. Datanya, orang yang melakukannya, penelitiannya sudah ada banyak. Kalau dikumpulkan, dirumuskan, itu akan menghasilkan suatu pola. Nah, berangkat dari pola inilah kita akan berpijak menjadikan dasar dan menjadikan itu sebagai acuan kita dalam berinovasi. Sehingga analoginya itu seperti detektif yang dia itu sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai, serial killers. Serial killers itu kan biasanya kalau dia itu kejahatannya modelnya sama dan berulang, mesti ada polanya. Polanya itulah yang kemudian akan diteliti, dipetakan, untuk kemudian menelusuri siapakah pembunuhnya itu. Nah, demikian juga dengan masalah inovasi ini. Kita akan coba teliti jejak-jejak pola-pola yang dilakukan oleh para inovator-inovator yang sukses, yang banyak ada datanya dan penelitiannya di kehidupan kita sekarang, untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu pola yang akan kita gunakan jadi pegangan dan patokan dalam berinovasi. Demikian kurang lebih analogi dan pemahaman kita yang kita jadikan acuan terlebih dahulu. Jadi, seperti apakah pola dalam berinovasi ini? Berdasarkan banyak penelitian, pengalaman, dan seterusnya, ternyata pola inovasi itu adalah mirip huruf J. Makanya disebut sebagai J-curve. J-curve. Sebagaimana ini yang dirumuskan oleh Howard Love. Dia membuat ini, memformulasikan ini untuk membantu orang lain agar tahu berdasarkan J-curve yang ada 6 fase itu, kita itu ada fase di mana. Dan kita harusnya fokus di mana dulu. Jangan loncat-loncat. 6 fase daripada J-curve ini terdiri dari pada satu, create. Jika waktu-waktunya kita banyak mencurahkan ide, kreativitas, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, ketika kita merilis daripada problem solution yang sudah kita ciptakan. Prototipe kita, MVP kita lemparnya ke pasar. Dan kemudian fase 3 dilanjutkan morph, berubah. Dalam artian apa? Ketika kita melemparkan MVP kita, minimum viable product kita, percayalah, itu mesti tidak sesuai 100% perfect seperti apa yang dimau oleh pasar. Karena itu hanya berdasarkan apa yang ada di dalam keinginan kita. Dalam artian harus kita ubah, kita morph, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, agar lebih sebagai produk market fit. Inovasi kalau hanya berdasarkan pikiran kita saja, buta terhadap input-input orang lain ataupun market daripada apa yang sudah kita jadikan prototipe atau kita luncurkan, percaya deh, nanti akan tetap di valley of death itu terus, nggak akan keluar-keluar. Makanya perlu fase morph yang ketiga. Kemudian yang keempat, model. Ini maksudnya adalah bisnis model. Kalau sudah produk market fit, jangan buru-buru ekspansi. Itu adalah pesannya. Kuatkan dulu bisnis modelnya agar kita benar-benar yakin bahwasanya jikalau kita nanti ekspansi, kita tidak kehilangan bisnis kita itu. Jangan terburu-buru lah. Siap-siapkan kuda-kuda dulu. Nah, kalau sudah siap, baru kita akan scale up. Buka cabang, buka franchise, sebarkan di mana-mana, dan seterusnya, hingga kemudian itu adalah fase keluar daripada value of debt ya. Di situ kita sudah dapat revenue. Nah, nanti kalau memang scale up kita itu tidak hanya diterima di
lingkungan sekitar kita saja, tapi juga di luar. Nanti pada akhirnya kita akan tinggal panen saja fase ke-6, fase harvest, fase yang enak. Nggak ada masalah. Nah, 6 fase ini selain untuk sebagai pegangan kita, ini juga sebagai monitoring tools juga. Monitoring tools, maksudnya gimana sih? Monitoring tools itu maksudnya kita itu sekarang ada di fase mana? Dan itu kan kanan itu waktu, bawah itu kan duit ya, revenue. Dan kita cuma melihat keuangan kita itu sudah sampai berapa. Kan kita awal-awal value of debt ya, nggak ada duitnya. Kalau tekor terus ya mati. Makanya perlu selain dimonitor perkembangan produknya, juga dimonitor juga masalah keuangannya. Makanya startup J-Curve ini penting juga sebagai monitoring tools kita. Sekarang kita coba tantang deh sebagai detektif. Emang bener ya, polanya itu startup J-Curve itu. Kok bisa yakin bahwasanya pola inovasi itu adalah startup J-Curve seperti yang disebutkan oleh Howard Love itu? Ya yakin lah. Karena J-Curve itu juga digunakan untuk industri pendamping daripada inovasi dan startup. Yaitu apa? Venture dan private equity, PE. Kenapa? Inilah yang membiayai kita dalam berinovasi kalau kita ala-ala startup. Mereka itu juga ada hitung-hitungannya. Kapan mereka itu investasi, keluar uang, dan bahkan juga nanti ketika mereka itu harvest period. Mereka tahu. Jadi dari sisi investornya pun mereka juga menggunakan J-curve ini sebagai pendamping J-curve yang digunakan dari 6 fasenya Howard Love itu. Selain itu juga digunakan sebagai pegangan nanti sampai tahap mana kalau dari sisi pandangnya venture kapitalis ya. Apakah ini masih pre-seed atau sudah seeding ataukah masih sudah sampai seri A, seri B dan seterusnya, sudah IPO dan seterusnya. Nah, tapi kok ini yang di kiri ini ada yang jendul itu di luar daripada value of that. Oh, itu maksudnya adalah ketika seseorang itu mendapatkan grant hibah untuk masalah penelitian. Penelitian dulu, dia belum berinovasi, ya, nanti aja. Nah, ketika dia sudah sampai fase ini, dia sudah siap untuk create berdasarkan hasil inovasi hibahnya. Biasanya katakanlah yang sebelah kiri itu kan yang di kampus, universitas, ataupun lembaga penelitian independen. Nanti kalau sudah benar-benar ada, barulah dia akan membuat suatu create berdasarkan hasil penelitian itu, inovasi, produk berdasarkan inovasi itu. Maka masuklah dia ke J-curve-nya ini. Sebenarnya sama saja, nggak ada bedanya. Selain itu juga, J-curve itu di bidang yang lain digunakan juga untuk meneliti emotional challenge daripada seseorang ketika dia itu mulai berinovasi. Di sini pentingnya growth mindset ya. Bahwasanya ketika apalagi ketika di sini kan banyak pola-pola emosional kita stres, takut dan itu diteliti ini oleh orang-orang dan mereka menjadikan J-curve itu sebagai fondasi daripada penelitian mereka juga. Maka dari itu kita akan sudah bisa menjawab bahwasanya J-curve itu memang sudah terbukti, proven, dijadikan satu pegangan, pola, dasar, dan fondasi kita dalam berinovasi. Maka dari sinilah insting detektif kita membenarkan, oh iya benar, benar, benar. Ternyata banyak orang-orang yang lain pendukung daripada inovasi yang memvalidasi masalah pola ini. Setelah insting detektif kita membenarkan, oh bahwasanya pola kejahatan, salah, pola inovasi itu yang benar adalah J-curve. Sekarang tibalah saatnya kita untuk menjelaskan 6 fase itu satu persatu. Sebelumnya kenapa kok tadi saya menjelaskan panjang lebar seperti ini, pakai pola detektif lagi? Ya karena agar kita itu terhindar daripada fixed mindset, hanya monkey see, monkey do. Tiru-tiru saja. Kita perlu kritis dong. Benar nggak J-curve yang digunakan? Jangan-jangan yang lain. Nah, dari tadi setelah kita buktikan, ternyata yang benar itu yang bisa dijadikan pegangan adalah J-curve. Namun, sebelum masuk ke pembahasan satu-satu daripada 6 tahap itu, sayang sekali waktu kita katanya nggak cukup. Akan kita lanjutkan lagi ya di part kedua daripada chapter 7 kita ini. Jangan pergi kemana-mana. I'll be back.